Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak harap kalian dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang semangat, dan tentunya dalam penyertaan Tuhan. Nah, sebelumnya kita sudah belajar mengenai materi olahraga ya, tentunya yaitu permainan bola besar, yaitu futsal ya. Kita sudah belajar dari sejarah futsal, kemudian persamaan perbedaan futsal dan sepak bola, kemudian ada gerak dasar permainan futsal dan juga sarana dan prasarananya ya. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai materi dari permainan bola kecil, yaitu badminton ya. Jadi dari sekian permainan banyak dari permainan bola kecil, nah kali ini kita akan belajar badminton. Apa saja sih yang akan kita pelajari? Nah, kita akan lihat ke depannya. Bapak akan menjelaskan apa saja yang akan kita pelajari ke depan. Pertama, kita akan belajar mengenai sejarah dari permainan bulu tangkis atau badminton. Nah, pastinya kalian sudah banyak menyaksikan atau mungkin juga pernah menonton ya dari pertandingan bulu tangkis di SEA Games atau Asian Games, Uber Cup, Thomas Cup, dan sebagainya macam lainnya. Nah, kali ini kita akan bahas satu persatu. Jadi, permainan bulu tangkis itu apa sih Pak? Nah, permainan bulu tangkis ini adalah permainan bola kecil yang dimainkan satu atau berpasangan, ya, tunggal atau ganda itu berpasangan dengan menggunakan alat raket dan juga shuttlecock. Kemudian akan sama-sama mencari poin ya untuk memenangkan pertandingan. Nanti kita akan Bapak akan jelaskan ke depannya apa saja yang akan kita lihat, apa saja yang akan kalian saksikan ya. Maksudnya kalian dengarkan, semoga kalian juga bisa menangkap apa yang Bapak jelaskan. Pertama kita akan belajar mengenai sejarah dari permainan bulu tangkis atau badminton. Bulu tangkis atau badminton itu sudah dikenal dari pada 200 tahun yang lalu ya, yaitu di Mesir kuno. Nah, kemudian pada zaman pertengahan di Inggris itu sudah mulai dimodifikasi. Jadi dulu sebelumnya juga di Tiongkok ada namanya di Cianci itu mereka memainkannya menggunakan kaki. Jadi mereka alatnya itu cuma koknya aja ya dari bulu ayam itu. Kemudian mereka memainkannya dengan kaki. Jadi bukan pakai raket seperti yang kita kenal sekarang. Nah, kemudian pada zaman pertengahan di Inggris itu mulai dikenal dengan namanya battledores atau shuttlecock. Nah, mereka sudah mulai menggunakan tongkat atau dayung sebagai alat pemukulnya ya, pemukul raket. Bisa kan kita kenal raket. Nah, mereka dulu menggunakan dayung atau tongkat. Nah, kemudian olahraga ini ditemukan oleh tentara di India ya, di Pune ya, di Britania, di Pune ya, atau dikenal dengan ini ada kalian kalau misalkan lihat di bukunya, ini ada nih di buku. Itu halaman 20 ya. Jadi sebelumnya dikenal dengan nama Poona-Red ya di India. Jadi ditemukannya oleh petugas tentara. Nah, kemudian olahraga badminton ini dinaungi oleh olahraga badminton seluruh dunia atau internasional yang dikenal dengan BMF atau BMF ya. Ada di sini kalian juga bisa lihat di halaman 20, yaitu Badminton World Federation ya. Jadi Badminton World Federation itu adalah organisasi internasional badminton yang menaungi seluruh dunia ya. Kemudian di Indonesia sendiri itu memiliki organisasi yang namanya PBSI. Nah, PBSI itu apa sih Pak? Singkatan dari apa? Nah, PBSI itu Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. PBSI sendiri itu dibentuk pada tanggal 5 Mei tahun 1951. Jadi tahun 1951 itu dibentuknya PBSI. Jadi kalian harus ingat. Nah, kemudian selang sekitar 2 atau 3 tahun berikutnya, yaitu pada tahun 1953, PBSI ini mulai bergabung ke BMF. Jadi sudah mulai bergabung ke seluruh dunia. Jadi sudah mulai diakui itu badminton Indonesia.
Jadi dulu juga ada kan kejuaraan Thomas Cup, Uber Cup yang sampai sekarang juga ada. Nah, ada tokoh-tokoh atlet-atlet ya yang terkenal yang mereka juga menjuarai All England di Inggris, di Barcelona atau di Inggris waktu itu Susi Susanti ya. Kemudian ada banyak sekali atlet-atlet Indonesia ya yang zaman dulu itu sudah terkenal ya. Jadi kalian bisa lihat juga di buku tuh, tetap di halaman 20 ada Alan Budi Kusuma dan sebagainya macam lainnya. Nah, kemudian kita akan belajar mengenai permainan bulu tangkis, tapi tentunya pasti memerlukan alat ya, alat dan prasarana. Nah, alat dan prasarananya tentu memerlukan raket ya. Kalau dulu kan mereka mungkin nggak pakai raket, sekarang kan sudah berkembang, jadi mereka sekarang sudah dikenal dengan menggunakan raket. Alatnya ini, raketnya seperti ini ya, bebas. Kemudian ada juga kok atau shuttlecock. Nah, ini shuttlecocknya. Jadi kalian harus ingat, ada raket, ada shuttlecock. Kemudian ada menggunakan sepatu badminton atau sepatu olahraga bisa. Kemudian juga ada lapangannya. Nah, kali ini kita nggak belajar di lapangan ya. Jadi mungkin kalian nanti bisa lihat sendiri lapangannya di YouTube atau di Google, itu ada ya. Atau di buku kita sendiri juga ada, nanti kalian bisa lihat. Nah, tentunya lapangannya itu memerlukan net juga ya. Net itu sebagai pembatas. Jadi nanti ada nanti kita lihat gambarannya ya ke depan. Jadi kita lihat nanti di buku. Kita akan lihat di buku nanti. Tapi kita akan belajar dulu satu persatu ya. Nah, sebelum kita masuk ke lapangan, kita akan masuk dulu ke ini, cara memegang dari gerak dasar ya. Gerak dasar dari permainan bulu tangkis atau badminton, yaitu pertama cara memegang raket. Nah, cara memegang raket itu sendiri ada dua ya, yaitu ada forehand ya, forehand grip namanya, atau cara memegangnya itu di sini kalian bisa lihat di halaman 21 ya. Di halaman 21 kalian bisa lihat, yaitu ada cara memegang raket forehand grip atau forehand. Kemudian ada juga backhand. Nah, kemudian di halaman 22 kalian bisa lihat supaya lebih jelas ya. Kalau kayak gini kan kalian mungkin kurang jelas lihatnya. Halaman 22 itu cara memegang forehand, cara memegang raket teknik forehand. Ada cara-caranya tuh ya. Gunakan tangan kiri atau kanan, kemudian untuk memegang raket, posisi kepala menyamping raket, jadi kayak gini ya. Terus pegang pada hand grip. Hand grip itu ini ya, hand grip. Hand grip raket seperti ketika sedang menjabat tangan, jadi seperti menjabat tangan. Kemudian jarak ibu jari dan jari telunjuk seperti membentuk V. Jadi ibu jari dan telunjuk ini seperti huruf V ya, huruf V. Nih, huruf V ya. Kemudian adapun posisi jari kelingking, jari tengah dan jari manis menggenggam raket. Jadi ini menggenggam raket, kemudian ini seperti ini ya, huruf V. Ini forehand, cara memegang forehand ya. Kemudian yang kedua yaitu ada cara memegang backhand. Teknik backhand ini mirip dengan hampir dengan forehand, tetapi ada perbedaannya. Kalau posisi backhand itu ibu jarinya digeser ya, digeser mendekati jari telunjuk. Jadi kan kalau ini kan jadi gini. Nah ya, kalian bisa lihat tuh supaya lebih jelas di halaman 22 ya. Makanya Bapak pegang buku supaya kalian juga lebih jelas lihatnya. Ada gambarnya di halaman 22. Jadi seperti telunjuk dan ibu jari dekat ya. Kemudian itu ada cara-caranya, gunakan tangan kanan atau tangan kiri, bisa tangan kanan atau kiri, kemudian posisi kepala raket menyamping. Terus pada hand grip ini seperti kita sedang menjabat tangan ya. Kemudian tapi telunjuk dan ibu jarinya dekat ya, seperti ini. Nah, kemudian yang kedua yaitu kita akan belajar mengenai jenis pukulan. Jenis pukulan dalam permainan bulu tangkis. Yaitu sama, ada pukulan forehand. Kalau forehand itu biasanya lambung ya, lob ya. Tangannya kan gini, kalau jauh. Jadi dari belakang kepala, kemudian pukul.
Biasanya bola-bola lambung atau lob itu menggunakan forehand ya. Nah, kalian bisa lihat tuh di halaman 23 itu ada forehand, merupakan pukulan yang paling sering. Jadi paling sering digunakan itu adalah forehand. Kemudian dengan cara mengayunkan raket dari belakang badan, tadi kan dari belakang, kemudian ke arah depan dengan telapak tangan menghadap kok. Jadi kalau kok datang kemudian kita pukul. Jadi kalau kok datang kemudian kita dari belakang pukul ya, pukul. Nah, kemudian pukulan forehand paling mudah diajarkan. Jadi rata-rata juga kalian belajarnya itu dari pukulan forehand ya, karena forehand itu lebih gampang daripada backhand. Nah, yang kedua kita akan pelajari backhand. Itu ada cara-caranya ya. Cara-caranya Bapak akan jelasin karena kalian bisa lihat, dan kalian bisa lihat sini ada cara-caranya di halaman 24. Ada gambarnya juga supaya kalian bisa lebih jelas ya. Kemudian ada pukulan backhand yang kedua. Nah, pukulan backhand ini biasanya lebih sulit daripada pukulan forehand ya. Backhand tuh dari samping seperti ini, kemudian pukul gini ya. Jadi biasanya kayak gini atau dari belakang seperti ini, backhand. Nah, itu lebih sulit biasanya, dan biasanya yang sudah profesional itu bisa ya tentunya. Kalau kalian sering berlatih juga kalian pasti bisa. Kalau kalau backhand itu kalian juga bisa lihat nih di halaman 25. Itu pegang raket dengan teknik memegang cara backhand. Tadi kan backhand itu seperti ini. Kemudian pukul shuttlecock yang datang dengan tumpuan kaki kanan bagi yang tidak kidal. Tidak kidal itu maksudnya bukan yang kiri ya. Jadi tumpuannya kanan seperti ini. Nah, ya, dari belakang ke samping. Kemudian berikan lecutan dengan menggunakan poles atau ankle atau pergelangan tangan agar pukulan bisa maksimal dan terarah. Ya, kemudian lakukan berulang kali cara memukul backhand tersebut hingga kamu kuasai. Jadi ada dua pukulan, yaitu forehand dan backhand. Kalau forehand itu paling sering digunakan, dan kalian juga pasti kalau awal-awal belajar tuh paling mudah untuk dipelajarinya itu forehand. Kalau backhand itu agak sulit ya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada cara service. Cara service juga ada forehand. Jadi ada service pendek forehand, bisa dari sini kalian kan. Kemudian lebih dekat ya kalau forehand seperti ini. Kemudian pukul. Jadi pukul. Atau forehand service panjang atau jauh seperti ini dari belakang ya. Ini forehand. Kemudian yang kedua, cara service backhand. Kalau backhand kan seperti ini ya. Ya. Jadi raketnya kan begini. Kemudian ini koknya. Nah, ini backhand. Ya, biasanya kalau forehand itu lebih sering digunakan dalam permainan tunggal atau satu lawan satu. Sedangkan kalau backhand itu lebih sering digunakan servisnya itu di ganda ya, baik ganda putra, ganda putri atau ganda campuran ya. Kalian juga bisa pelajari servis-servisnya ini di halaman 26 dan halaman 27 ya. Itu ada cara-caranya ya, kurang lebih sama yang Bapak ajarkan. Servis pendek dari sini, forehand ya, kemudian jauh, lebih jauh, kemudian ada backhand seperti ini ya. Ingat cara pegang raketnya, gripnya, forehand dan backhand. Jadi kalian harus bisa bedakan antara forehand dan backhand. Jadi ingat, harus bisa dibedakan ya. Itu sampai halaman 27 cara servis. Kemudian di halaman 28 itu ada lapangan dan peralatannya. Tadi Bapak sudah jelaskan, ada raket, ada kok, kemudian ada lapangannya ya. Nah, biasanya itu jumlah helai di koknya ini yaitu 14 sampai 16 helai ya ininya. Kemudian beratnya sendiri itu 4,73 sampai 5,500
5,50 gram ya, itu beratnya. Kemudian lapangan bulu tangkis itu kurang lebih 13,40 meter ya panjangnya, kemudian ada lebarnya, jadi panjangnya itu 14,30 meter, kemudian lebarnya itu ada 5,18 meter. Nah, adapun memiliki untuk permainan ganda atau double memiliki panjang 13,40 meter dan lebarnya 6,10 meter. Jadi agak sedikit beda di lebarnya ya, lebarnya agak beda. Kemudian ukuran net bulu tangkisnya juga ada di sini di halaman 29. Ketinggian netnya itu pada tiang atau pinggir itu 1,550 meter ya, 1,550 meter. Kemudian ketinggian net bagian tengahnya itu 1,524 meter. Jadi kalian bisa lihat di sini halaman 29. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, kemudian di situ ada jenis pertandingan bulu tangkis ya berikutnya. Jadi ada 5 jenis pertandingan. Yang pertama itu ada tunggal putra ya. Yang kedua ada tunggal putri. Kemudian ada ganda putra, ganda putri, dan yang terakhir ada ganda campuran. Jadi ada 5. Itu ada di halaman 30 ya. Kalian bisa baca-baca sendiri. Kemudian aturan dan permainan bulu tangkis, tentunya jumlah poin yang harus dicapai itu 21 kalau misalkan ingin memenangkan pertandingan. Nah, biasanya itu sebanyak 2 set ya, 2 set. Kalau misalkan satu tim itu menang 2 kali, itu berarti mereka akan menang. Tapi kalau misalkan sering nih Pak, tim A sudah 21 duluan, terus di set keduanya tim B yang menang 21, itu bakal gimana Pak? Nah, itu akan diadakan rubber set atau set ketiga. Jadi ada set ketiga, set penentuan, dicari 21 poin lagi. Nah, kemudian siapa yang duluan mencapai 21 poin, itulah pemenangnya ya. Nah, kemudian gimana Pak kalau misalkan ada nih, kan udah 21 nih, kalau misalkan udah mencapai, misalkan udah set ketiga yaitu rubber set, kemudian tim A 20 poin, udah 20 poin, tim B 20 poin. Nah, itu akan terjadi yang namanya juice. Jadi akan ada tambahan poin, 2 poin. Jadi 2 poin itu 2 poin tambahan. Jadi maksudnya harus mencari 2 poin tambahan agar bisa menang. Jadi selisihnya itu harus 2 poin ya. Kalau misalkan 20 maka akan terjadi juice 2 ya, mencari poin 2 tambahan lagi. Dan siapa yang pertama mencapai 2 poin tambahan itu dialah pemenangnya. Nah, kemudian kalau misalkan sampai di akhirnya 30-30 sama, maka akan dilemparkan koin. Dengan koin itu siapa yang akan menjadi pemenangnya. Seperti itu. Nah, nanti juga kalian akan belajar bagaimana kalau servis pertama itu mana dan mana, ganjil dan genap itu di mana. Karena kan di permainan bulu tangkis, kalian bisa lihat ini kembali di halaman 29. Ini ada ininya ya, lapangannya kan ada dibagi 2 nih, sini kan ada garisnya. Jadi kalau kalian lihat itu daerah servis kanan, kemudian daerah servis kiri. Jadi itu nanti kita akan pelajari lagi lebih lanjut ya. Nah, biasanya orang yang pertama servis itu akan ada di kanan, sebelah kanan. Ya, jadi pertama servis sebelah kanan. Jadi kanan itu ya, di daerah servis kanan itu untuk jumlah poin yang genap. Kalau yang sebelah kiri itu untuk yang poin ganjil ya. Jadi seperti itu. Nah, kalian juga bisa baca nih di halaman 31. Ini ada aturan permainan bulu tangkis ya. Jadi ada permainan bulu tangkis. Nah, itu saja yang kita akan pelajari hari ini. Nanti tugasnya akan Bapak berikan melalui Google Classroom. Jadi kalian bisa pelajari materi kali ini. Jadi kalian sudah mengerti, kalian nanti bisa mengerjakan dan kalian juga bisa pelajari di rumah. Mungkin kalian kalau misalnya punya raket, punya kok,
kalian bisa bermain dengan mama kalian, papa kalian, atau adik kalian, atau ceceh kalian, koko kalian, bisa. Jadi kalian main aja, nggak apa-apa, biar olahraga juga, ya. Jadi itu dari Bapak. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan, ada hal yang tidak mengerti, kalian bisa tanyakan kepada Bapak melalui chat pribadi atau Google Classroom. Nanti Bapak akan mencoba untuk menjawab apa yang kalian mungkin tidak mengerti. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Selamat pagi Bapak ucapkan, selamat semangat, tetap semangat, dan tentunya semangat juga belajarnya ya. Jangan lupa untuk berolahraga. Bye bye.